Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Yasin, urutan surat yang ke-36 ayat 12. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, kemudian yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur, adik-adik remaja, anak-anak kita yang kita sayangi. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Raya Sumatera Barat ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Semoga aktivitas ibadah kita hari ini, hari sebelumnya, dan yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan ini kita semua insya Allah termasuk di antara hambanya yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang kita muliakan, kesempatan yang terbatas ini kita beri judul kultum kita adalah ukuran kebaikan. Dengan kata lain adalah standar kebaikan. Kita ambil dasar, landasan berpijak antara lain adalah surat Yasin, urutan surat yang ke-36 ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami benar-benar menghidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami telah tulis apa saja yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas apa saja yang telah mereka perbuat. Wa kulla syai'in ahsaynahu, dan seluruhnya itu sudah kami kumpulkan fi imamin mubin, di dalam kitab yang nyata. Bapak Ibu jamaah, sebagaimana kita ketahui bahwa
di dalam kehidupan kita ini selalu berhadapan. Pertama berhadapan dengan yang baik, kemudian juga berhadapan dengan yang tidak baik. Dan kadang-kadang di dalam sikap kita, kita mengatakan itu sudah baik, tetapi orang lain mengatakan belum baik. Sebaliknya, orang lain mengatakan sudah baik, kita mengatakan itu belum baik. Jadi dalam menetapkan ukuran kebaikan, itu kadang-kadang masing-masing kita kadang-kadang berbeda. Nah, ini wajar, bisa saja berbeda karena sudut pandang, berbeda karena ilmu, berbeda karena pengalaman. Tetapi di dalam agama kita, setidaknya setelah kita kumpulkan beberapa teks yang berhubung dengan ini, setidaknya dalam agama kita ada 3 standar atau ada 3 ukuran untuk menentukan sesuatu itu baik atau tidak. Yang pertama adalah standarnya hati nurani. Hati nurani berasal dari kata nuroniyun, yaitu artinya cahaya. Jadi nurani ini selalu memberikan cahaya di dalam kehidupan kita untuk selalu mengarahkan kita, menggiring kita ke sesuatu yang lebih baik. Dan nurani ini ketika kita lahir, masing-masing kita diberikan oleh Allah. Dan pemberian hati nurani ini tidak terbatas kepada agamanya Islam saja, tetapi juga masuk kepada orang-orang yang selagi dirinya bernama manusia. Nah, dalam kasus ini, dalam konteks ini, maka apapun persoalan-persoalan yang agaknya kita ragu untuk menentukan itu baik atau tidak, maka langkah pertama kita bertanya kepada hati nurani kita. Hal ini dasarnya ada hadis. Ada seorang sahabat yang bernama Wabiso. Wabiso ini seorang sahabat yang selalu ragu untuk mengambil keputusan. Selalu ragu. Maka Nabi sampaikan kepada Wabiso, "Ya Wabiso, istafti qalbak. Istafti qalbak. Istafti qalbak." Maka Nabi ungkapkan itu sebanyak 3 kali. Wahai Wabiso, minta fatwalah, bertanyalah kepada hati nuranimu. Kenapa? Karena biasanya kata Nabi, albirru, kebaikan itu adalah matma'annat ilaihin nafsu wa ma'anna ilaihil qalb. Biasanya kebaikan itu adalah sesuatu di mana hati kita, jiwa kita tentram. Hati kita, jiwa kita tenang. Ketika kita menatap sesuatu, ketika kita memikirkan sesuatu, tenang hati kita. Tapi sebaliknya, wal ithmu, yang dikatakan dosa, kebalikan dari kebaikan itu adalah matma'anna mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Di mana hati kita, jiwa kita tidak tentram. Hati kita, jiwa kita tidak tenang. Nah, kalau begitu, kalau ada sesuatu yang kita hadapi, kita tanggapi, kita lihat, lalu kita amati, kemudian kita pikirkan, lalu itu hati kita tidak tenang, maka berarti itu ada alamat itu tidak baik. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika kita naik kendaraan, bisa naik motor, bisa mobil. Lalu ketika kita sedang berjalan, ada lampu merah. Lampu merah nyala. Nah, posisi kita pada waktu itu mungkin agak terkejar, mencari kesempatan bagaimana lampu merah ini kita terobos.
supaya kita sampai di tempat yang kita tuju mungkin dengan relatif tepat waktu. Nah, tapi ingat, sebelum kita menerobos lampu merah itu kita tanya hati kita dulu, boleh tidak? Nah, biasanya hati kita itu mengarahkan, dia akan bergetar. Bergetar dia. Kenapa bergetar? Itu tanda bahwa jangan menerobos lampu merah. Sebab kalau diterobos lampu merah, mungkin 1 kali selamat, 2 kali selamat, kali yang ketiga bisa saja celaka. Karena pada saat di tempat yang berhadapan atau samping kiri kanan itu lebih hijau. Nah, ketika itu kita bisa celaka. Nah, itu biasanya begitu. Dan ini contoh-contoh ini bisa misalnya kita kembangkan dalam kehidupan kita. Nah, budaya antri misalnya. Budaya antri, mungkin beli minyak di SPBU. Kemudian kita datang belakangan. Lalu kita nyerobot saja ke depan. Maaf, mungkin kita banggakan pangkat jabatan kita sehingga orang biasa ini kita anggap angin lalu. Tidak boleh. Tanya dulu. Mentang-mentang kita orang hebat, orang kuat misalnya, apakah boleh begitu saja? Misalnya begitu. Jadi kita tanya kepada nurani kita. Kira-kira ini pantas atau tidak? Kalau tidak, berarti jangan kita lakukan. Tapi kalau tenang, silakan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, standar kebaikan yang kedua adalah agama. Tentu agama yang kita maksud adalah agama Islam, agama kita. Apapun informasi yang terkait dalam Al-Quran, apapun informasi yang terkait dalam hadis, tentu hadisnya selama itu hadisnya sahih, minimal hasan, itu adalah informasi yang sangat benar. Tidak ada informasi dari Al-Quran, informasi dari hadis yang sahih, itu informasi tidak benar. Seluruhnya adalah informasi-informasi yang benar, dan seluruhnya apapun perintah yang Allah berikan, apapun larangan yang Allah sampaikan kepada kita, perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan, seluruhnya itulah kembali kebaikannya kepada kita. Makanya kalau kita lihat dalam agama kita, ternyata andai kata itu ada kewajiban agama untuk kita, pasti itu adalah baik. Kewajiban sholat misalnya, ternyata di sholat itu ada unsur-unsur kesehatannya. Maka dalam sholat ada aturan-aturannya, sehingga darah kita mengalir sesuai dengan aturannya. Dalam puasa begitu juga, ada juga ukuran kesehatannya di sana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebaliknya ada larangan. Apapun larangan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran misalnya, itu pasti adalah untuk kebaikan kita kalau kita tinggalkan. Nah, seperti larangan, dilarang makan babi, dilarang minum keras, dilarang berjudi misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kembali kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dalam agama kita ini, jika ada itu larangan, itu adalah sifatnya preventif untuk kita, pencegahan. Jadi hebat agama kita ini. Apapun larangan yang kepada kita lalu kita tinggalkan, itu pada dasarnya preventif, pencegahan, bukan kuratif, bukan mengobati, bukan pengobatan. Nah, bukankah istilahnya sering kita dengar, pencegahan adalah lebih baik daripada mengobati. Maka oleh karena itu, apapun informasi yang berasal dari Al-Quran dan informasi yang berasal dari hadis, sepanjang hadis itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka itu perlu kita perpegangi, perlu kita pedomani dan juga kita amalkan. Kalau fitrah yang berasal dari dalam namanya hati nurani, dia punya keterbatasan, maka muncul agama untuk memperkuat keterbatasan hati nurani kita, sehingga hati nurani kita ini dia tetap selalu dalam kendali yang benar. Bapak Ibu jamaah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, standar atau ukuran kebaikan adalah perjanjian antar sesama manusia. Dalam bahasa lain namanya kontrak sosial. Nah, di dalam diri kita ini ada unsur yang baik, ada unsur yang tidak baik. Dan masyarakat pasti sepakat untuk sesuatu yang baik, dan pasti tidak sepakat untuk sesuatu yang tidak baik. Andai kata mereka sepakat untuk sesuatu yang tidak baik, berarti menyimpang
dari fitrah keasliannya, yaitu cenderung kepada kebenaran. La tajtami'u ummati ala dolalah, kata Nabi. Umatku pasti tidak akan mau sepakat untuk kesesatan, nggak akan mau. Pasti sepakat untuk yang baik. Maka sepanjang aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat dan itu sudah sangat kuat, tentu itu juga kita pedomani. Bisa saja aturan itu sifatnya tertulis, bisa saja aturan itu sifatnya tidak tertulis. Nah, seperti aturan misalnya tertulis lampu merah, itu kan aturannya berhenti. Kalau sudah lampu merah berhenti, jangan jalan. Sebaliknya kalau sudah lampu hijau jalan, jangan berhenti. Nah, itu artinya adalah aturan-aturan yang bisa dibuat. Ada juga aturan yang tak tertulis. Ketika kita misalnya naik Trans Padang, lalu kita dapat tempat duduk, kemudian naik lagi penumpang naik Trans Padang, tapi penumpang itu usianya lebih tua dari kita, mungkin kakek, nenek, kira-kira begitu. Kita dapat tempat duduk, lalu dengan ikhlas senang hati kita persilahkan kakek nenek itu duduk di tempat duduk kita, padahal tidak ada aturan. Kalau ada orang tua lebih dahulu kan duduk, tidak ada aturan, tapi itu disepakati. Nah, itu sebabnya mengapa ketika Nabi pindah ke Madinah, mulanya nama kota Madinah itu adalah namanya Yasrib. Kemudian berubah nama dengan Madinah. Madinah itu arti asal kata dari kata din, itu aturan. Jadi kalau Madinah artinya adalah masyarakat yang taat pada aturan. Nah, ini barangkali terkait dengan mengapa kata Madinah itu berubah dari nama Yasrib ke nama kota Madinah. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur, terkait dengan tausiah kita hari ini, mari sama-sama kita berupaya untuk selalu menanggapi, menatapi, memikirkan sesuatu yang baik itu. Tentu sesuatu yang baik itu adalah dengan ada standar dan ukurannya. Nah, standarnya adalah pertama hati nurani, kemudian yang kedua standarnya adalah agama, sumbernya Al-Quran dan hadis, dan yang ketiga adalah standarnya, ukurannya adalah perjanjian masyarakat. Dengan kata lain adalah hasil kesepakatan dari masyarakat yang disebut dengan kontrak sosial. Semoga kuliah 7 menit zuhur kita ini bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.